Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah SAW. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Nuzulul Quran adalah momen istimewa dalam sejarah umat Islam. Ketika wahyu Allah pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Soal proses turunnya banyak perbedaan riwayat dari para ulama. Riwayat paling masyhur adalah versi yang mengatakan bahwa Al-Quran turun secara utuh ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar dan secara bertahap turun ke dunia selama kurang lebih 22 tahun. Turunnya Al-Quran secara beransur kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan tanpa alasan. Syekh Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Urfan fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa terdapat 4 hikmah mengapa Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran secara beransur. Pertama, meneguhkan dan mengokohkan hati Nabi Muhammad. Dakwah yang dilakukan Nabi sangat berat. Nabi harus menghadapi persekusi, penyiksaan, bahkan pengusiran dari kaum kafir Mekah. Karena itu turunnya Al-Quran secara bertahap membuat Nabi semakin kokoh hatinya. Karena setiap Nabi menghadapi gangguan, Allah selalu mengawal Rasul melalui firman-Nya. Metode ini ditegaskan dalam surah Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Yang artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Hikmah bagi kita sebagai umatnya adalah saat kita tertimpa musibah, kita bisa bercermin pada perjuangan Nabi. Seringkali kita mendengar cerita orang yang hatinya gelisah menjadi kembali tentram setelah ia diperdengarkan bacaan Al-Quran atau bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, demikianlah salah satu bukti bahwa Al-Quran mampu memberikan petunjuk berupa ketenangan batin kepada orang-orang yang hatinya sedang dirundung kegelisahan. Kedua, mendidik umat menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Jika saat itu Al-Quran turun secara utuh dalam satu waktu, umat Islam bisa jadi akan merasa berat karena ada sambrek kewajiban yang harus ia kerjakan dan lakukan dalam satu waktu yang sama. Hal ini bisa menjadi ibrah untuk kita amalkan bahwa menghafal, mempelajari, dan apalagi mengamalkan Al-Quran harus dilakukan secara pelan-pelan sembari mengukur kualitas dan kapasitas diri. Ketiga, memudahkan dalam merespon peristiwa saat itu. Nabi sering mendapat pertanyaan daripada orang-orang kafir dan ketika itu Al-Quran turun membantu Nabi menjawab pertanyaan itu. Misalnya, ketika orang kafir bertanya tentang ruh, Allah turunkan surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Kita harus mencerna pesan hikmah tersebut, harusnya dalam merespon setiap hal yang terjadi. Kita tidak boleh gegabah, sekelas Rasulullah SAW saja masih menunggu panduan wahyu ilahi. Kita sebagai umat tidak boleh langsung menghakimi sesuatu secara tidak proporsional. Ini bisa merusak harmoni jika ia menyangkut hubungan antar sesama manusia. Keempat, sebagai bukti bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah.
Respon Al-Quran terhadap peristiwa saat itu sebagaimana dibahas di atas menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan berasal dari Nabi Muhammad sebagai yang disangkakan orang-orang kafir saat itu. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Sebagai bahan refleksi, kita mestinya menyadari bahwa keberhasilan kita dalam bekerja atau yang lainnya adalah anugerah dan kemurahan dari Allah, bukan murni dari kecerdasan kita. Di momen nuzul Quran ini kita diingatkan untuk tidak hanya membaca tetapi juga memahami dan mengamalkan hikmah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran, menjadikannya sumber ketenangan, kebijaksanaan, dan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.